Apakah mungkin bahwa tanpa sadar kita telah memperpendek hidup kita sendiri? Sebuah studi yang dilakukan oleh University of California mengungkapkan bahwa hewan dengan laju pernapasan lebih lambat, seperti kura-kura, cenderung hidup lebih lama dibandingkan dengan hewan yang bernapas lebih cepat. Hasil ini sejalan dengan penelitian di Cell Reports yang menunjukkan bahwa pengaturan nafas dapat mempengaruhi ekspresi gen yang terkait dengan stres oksidatif dan peradangan, dua faktor utama dalam proses penuaan dan kematian. Oksigen, elemen vital yang memungkinkan kita hidup, ternyata juga menjadi katalis dalam proses penuaan dan kerusakan tubuh akibat reaksi oksidasi. Ironisnya, berdasarkan penemuan medis, sekitar 80% dari kita bernafas secara tidak efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kadar stres, tetapi juga mempercepat kerusakan tubuh dan memicu berbagai penyakit kronis. Fakta ini membawa kita pada pertanyaan mendasar, apakah cara kita bernapas mempengaruhi kualitas dan panjang umur kita? Banyak kepercayaan spiritual berpendapat bahwa cara kamu bernapas adalah cara kamu hidup. Pernyataan ini memaksa kita untuk mempertanyakan apakah yang sebenarnya terjadi ketika kita bernapas dengan cara yang salah. Pembahasan dalam video ini akan mengupas rahasia pernapasan dan keterkaitannya dengan usia manusia dari sudut pandang ilmiah, tradisi spiritualitas, hingga pandangan kesadaran neuroscience dan fisika kuantum. Silahkan simak video ini hingga selesai dan jangan skip. Selama ini, kita menarik dan menghembuskan nafas tanpa berpikir. Ketika kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru dan diambil oleh darah untuk digunakan dalam proses metabolisme guna menghasilkan energi. Namun seiring dengan proses tersebut, ada paradoks yang terjadi. Meskipun proses metabolisme ini penting untuk mendukung kelangsungan hidup, namun ternyata oksigen yang kita anggap sebagai unsur kehidupan sebenarnya juga merusak tubuh kita. Metabolisme oksigen menghasilkan molekul yang dikenal sebagai radikal bebas, molekul reaktif yang dapat merusak sel-sel tubuh. Dan disinilah misterinya, bagaimana mungkin elemen yang mendukung kehidupan ternyata justru juga berperan merusaknya. Radikal bebas dapat mempengaruhi berbagai aspek tubuh kita dalam jangka panjang. Kerusakan sel akibat radikal bebas dapat mempercepat proses penuaan dan menyebabkan penyakit kronis seperti kanker dan gangguan neurodegeneratif termasuk Alzheimer. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi dampak buruk dari oksigen ini? Apakah ada cara untuk meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas? Sebuah metode yang dikenal populer dalam beberapa dekade terakhir yang dikenal sebagai metode Wim Hof menunjukkan bahwa pernafasan yang teratur dan terkontrol bisa mengubah cara tubuh merespons stres bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Metode ini yang diperkenalkan oleh Wim Hof, seorang pria yang dikenal sebagai The Iceman, melibatkan teknik pernapasan dalam yang dapat merangsang sistem saraf dan melepaskan hormon adrenalin. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Science menunjukkan bahwa metode ini dapat mengurangi peradangan sistemik, mengaktifkan sistem saraf simpatis, dan bahkan menurunkan kadar radikal bebas dalam tubuh. Salah satu hasil yang lebih mengejutkan dari penelitian ini adalah kemampuan pernapasan dalam untuk memperlambat proses penuaan dengan cara memperbaiki fungsi mitokondria. Pernafasan yang lebih teratur dan dalam, seperti yang diajarkan dalam teknik-teknik tertentu, dapat meningkatkan efisiensi pengambilan oksigen dan dapat mengurangi limbah-limbah berbahaya ini. Selain itu, teknik pernapasan lain seperti box breathing yang melibatkan tarikan nafas yang ritmis dan terkontrol, 4 detik masuk, 4 detik tahan, kemudian 4 detik keluar, telah terbukti efektif dalam meningkatkan fokus mental dan mempengaruhi kecemasan. Teknik ini bahkan digunakan oleh pasukan khusus seperti Navy Seals untuk mempertahankan ketenangan dalam situasi yang sangat penuh tekanan. Di sisi lain, penelitian dalam Journal of Clinical Investigation menunjukkan bahwa pernapasan lambat dan dalam dapat memperbaiki fungsi kardiovaskuler, mengurangi tekanan darah, dan meningkatkan efisiensi pengambilan oksigen oleh tubuh. Dan ternyata, ada lebih banyak lagi yang dapat kita temukan tentang hubungan antara oksigen dan tubuh kita yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh sains modern. Gaya hidup modern telah menciptakan masalah yang seringkali kita abaikan, yaitu pernafasan yang dangkal. Stres, tekanan pekerjaan, dan kehidupan yang serba cepat membuat kita bernafas pendek menggunakan dada atas daripada diafragma. Harvard Medical School menemukan bahwa pernafasan dangkal tidak hanya membuat tubuh kekurangan oksigen, tetapi juga meningkatkan kecemasan, hipertensi, dan gangguan tidur.
Pernafasan diafragma atau pernapasan dalam adalah kebalikan dari pernapasan dangkal. Teknik ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang bertanggung jawab untuk relaksasi. Dalam beberapa menit, pernapasan dalam dapat menurunkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi kecemasan. Dan ini bukan hanya tentang kesehatan fisik. Di balik semua fakta ini, ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah nafas tidak hanya membawa oksigen? Apakah ada rahasia tertentu dalam setiap tarikan nafas yang hakikatnya mengirimkan sinyal ke otak kita? Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik pernapasan yang kita anggap sepele ini? Nafas adalah sesuatu yang mendefinisikan hidup. Saat kita lahir, kita mengambil nafas pertama kita. Ketika kita meninggal, kita pun menghembuskan napas terakhir kita. Tapi apa yang terjadi antara dua momen ini? Dalam tradisi Hindu, nafas dikenal sebagai prana, yang berarti energi vital. Dalam budaya Cina, ia disebut qi. Terlepas dari perbedaan istilah ini, inti dari semua konsep ini sama, bahwa napas adalah sumber kehidupan yang tidak terlihat tetapi selalu hadir, yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengalir melalui setiap tarikan dan hembusan napas kita. Tradisi kuno meyakini bahwa nafas adalah kunci untuk mencapai kesadaran. Dengan memperhatikan nafas, kita tidak hanya menyadari keberadaan tubuh, tetapi kita juga hadir sepenuhnya dalam momen ini, di saat ini, dan di waktu ini. Nafas mengembalikan fokus kita ke momen sekarang, menjalin keterhubungan dengan realitas yang sedang berlangsung. Jika kamu ingin melihat aplikasi praktisnya, olahraga seperti Tai Chi memberikan gambaran yang jelas. Tai Chi adalah seni bela diri yang memadukan gerak lambat dengan teknik pernapasan penuh kesadaran. Teknik ini bertujuan mengalirkan energi Qi ke seluruh tubuh, memperbaiki kesehatan fisik, dan menenangkan pikiran. Dari perspektif spiritual, nafas adalah simbol penghubung antara manusia dengan alam semesta. Setiap tarikan nafas membawa energi kehidupan yang menyatu dengan energi alam semesta, menciptakan harmoni yang mendalam. Bernafas dengan kesadaran penuh dianggap sebagai cara untuk membuka pintu menuju dimensi baru dalam kesadaran. Ketika kamu bernafas dengan penuh kesadaran, apakah kamu pernah merasa bahwa dunia di sekitar seakan melambat? Dalam keheningan tersebut, nafas menjadi lebih dari sekedar aktivitas fisik. Ia menjadi sebuah pengalaman yang melibatkan jiwa, sebuah ritme yang seolah-olah mencerminkan denyut alam semesta itu sendiri. Beberapa filsuf bahkan bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara ritme napas dengan ritme alam semesta? Dalam perspektif ini, nafas menjadi lebih dari sekedar aktivitas biologis. Ia adalah pengingat akan keberadaan kita di dunia ini. Nafas pada esensinya adalah gerakan kehidupan itu sendiri. Dalam Al-Quran, konsep ruh seringkali dirujuk sebagai substansi ilahiyah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Salah satu ayat yang paling penting yang menjelaskan ini adalah pernyataan bahwa Allah meniupkan ruhnya ke dalam manusia, menjadikan tubuh yang sepenuhnya mati menjadi hidup. Hal ini ada pada surat As-Sajdah ayat 9. Pemahaman ini memberikan kesan bahwa ruh adalah inti dari keberadaan manusia, yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi memiliki kekuatan yang nyata. Istilah ruh sendiri berasal dari bahasa Arab, dari akar kata ariyah yang berarti angin. Angin diibaratkan seperti ruh, tidak terlihat namun memiliki kekuatan besar yang dapat mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Angin mampu membawa perubahan, menyejukkan, atau bahkan menghancurkan. Cerminan dari sifat ruh yang tidak kasat mata tetapi penuh energi. Nafas manusia yang juga sering diasosiasikan dengan ruh menjadi simbol dari kehidupan itu sendiri. Dengan nafas pertama, seorang bayi dinyatakan hidup, dan dengan napas terakhir, hidup seseorang dinyatakan selesai. Ini mengindikasikan bahwa nafas adalah manifestasi fisik dari ruh yang terus-menerus memberi kehidupan. Lebih jauh lagi, dalam filsafat Islam, ruh bukan hanya elemen biologis, tetapi juga energi yang menghubungkan manusia dengan pencipta. Ia adalah substansi yang membawa fitrah manusia, mengingatkan kita pada asal-usul ilahiyah kita dan tujuan kehidupan yang lebih tinggi. Salah satu temuan penting dalam fisika kuantum adalah zero point energy, yaitu sebuah energi yang ada bahkan pada tingkat vakum absolut. Energi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada keadaan kosong dalam alam semesta. Selalu ada gerakan, getaran, dan energi, bahkan di dalam ketiadaan materi itu sendiri. Penelitian ilmiah juga menunjukkan bahwa pola nafas dapat mempengaruhi resonansi dalam tubuh manusia. Sebagai contoh, sebuah studi dari HeartMath Institute menemukan bahwa pernafasan yang teratur dan dalam dapat menyelaraskan detak jantung, gelombang otak, dan emosi, menciptakan keadaan yang disebut koherensi.
Dalam keadaan ini, tubuh dan pikiran manusia berada dalam harmoni, menciptakan koneksi dengan energi alam semesta. Lebih menarik lagi dalam konteks kuantum, beberapa ilmuwan seperti Erwin Schrödinger dan David Bohm telah mengusulkan bahwa kesadaran manusia mungkin berfungsi sebagai medan energi yang mempengaruhi partikel-partikel kuantum. Dalam hal ini, nafas sebagai bentuk energi yang berirama bisa jadi adalah jembatan antara kesadaran dan struktur kuantum alam semesta ini. Kesadaran manusia seringkali dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, namun ia adalah inti dari semua keberadaan kita. Maka perhatian pada nafas menjadi sarana untuk memahami kesadaran itu sendiri. Karena nafas adalah tindakan yang terjadi di antara kesadaran dan otomatisme. Kita dapat mengendalikannya, tetapi juga berlangsung tanpa perlu dipikirkan. Dan dengan memusatkan perhatian pada nafas, kita dapat melampaui pikiran yang kacau dan memasuki keadaan yang lebih hening dan penuh kesadaran. Hal ini diperkuat studi di bidang neuroscience yang menunjukkan bahwa meditasi berbasis nafas dapat mengubah struktur otak, meningkatkan ketebalan konteks prefrontal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan pengendalian emosi. Selain itu, meditasi nafas juga menurunkan aktivitas amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab atas respons stres. Dan pandangan neuroscience ini ternyata tidak jauh dari tradisi spiritual yang menganggap napas sebagai alat untuk mencapai pencerahan. Prana yang dikenal dalam tradisi Hindu, Qi yang dikenal dalam tradisi Tiongkok, semuanya menyatakan bahwa nafas merupakan kekuatan kehidupan yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Semua tradisi ini mengarah pada satu kesimpulan, nafas adalah jembatan yang menghubungkan dunia material dan spiritual. Ia adalah tindakan fisik yang dapat diukur secara ilmiah, tetapi juga memiliki dimensi metafisik yang melibatkan kesadaran dan energi kehidupan. Dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, kita tidak hanya mempertahankan kehidupan fisik, tetapi juga memperkuat koneksi kita dengan energi ilahiyah yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Dengan memahami nafas sebagai manifestasi dari ruh atau sumber kehidupan, kita bisa melihat bahwa kehidupan bukan hanya serangkaian kejadian acak, tetapi sebuah tarian energi yang saling berhubungan. Dan sebelum kita menarik nafas berikutnya, pikirkan kembali, apakah cara kita bernapas selama ini memang salah?